Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang saya sayangi, Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu lagi dengan Pak Heru, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu tentang menyayangi anak yatim. Alangkah baiknya sebelum kita belajar kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa dilancarkan dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini diharapkan setelah kalian nanti mengikuti proses pembelajaran mampu membaca dan memahami isi surat Al-Ma'un, dapat menyebutkan kandungan nilai dalam surat Al-Ma'un, dapat menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, dan yang terakhir yaitu menerapkan hukum bacaan tajwid, ikhfa safawi, idgham mutamasilen, idhar safawi yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un. Nah, sekarang mari kita baca Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Nah, anakku yang soleh dan solehah, setelah kita tadi membaca Quran surat Al-Ma'un, sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Yang pertama, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga yaitu asbabun nuzul surat Al-Ma'un adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Aku yang soleh-solehkah, tadi kita sudah membahas tentang yaitu Quran surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu pesan indah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir, miskin. Dan yang ketiga adalah salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Berikutnya kita akan membahas juga tentang orang yang kikir menurut Quran surat Al-Ma'un. Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yang pertama yaitu suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan fakir miskin.
Dan yang ketiga adalah orang yang lalai dalam salatnya. Anak-anak yang soleh dan solekah, selanjutnya kita akan mempelajari dan mengenal hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mutamasilain, yang terakhir adalah idhar syafawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikhfa syafawi. Ikhfa artinya yaitu samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contoh dari ikhfa syafawi yaitu terdapat pada surat As-Syams ayat 14. Fakat dabuhu fangak ruha fadamdama alaihim Rabbuhum bidambihim fasawaha. Pada lafaz yang digaris bawahi tersebut merupakan contoh bacaan ikhfa syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan ba. Hukum bacaan selanjutnya yaitu idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim, disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau 2 harokat. Contoh dari idgham mutamasilain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 10, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Pada lafaz yang digaris di bawahi tersebut merupakan contoh bacaan idgham mutamasilain karena terdapat mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Berikutnya adalah hukum bacaan idhar syafawi. Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar syafawi. Jadi cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh dari bacaan idhar syafawi yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Pada lafaz yang digaris di bawahi tersebut merupakan contoh bacaan idhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, yaitu huruf ain berharokat. Anakku yang soleh dan solekah, setelah kita tadi membahas tentang Quran surat Al-Ma'un, tentang isi pesan pokoknya, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga adalah Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Yang terakhir adalah kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa membawa
berkah dan manfaat bagi kita semua dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.